Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami berada di Desa Arskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Dusun Karya. Saat ini berada di ladang Haji Muhammad Subandi, selaku anggota DPRD Sumatera Utara. Kita akan berbincang-bincang seperti apa. Yuk kita datangi ke ladangnya. Seperti apa? Yuk, mari. Berhasil dia, bagus tumbuhnya, berbuah dia, itu kan perlu dirawat. Jadi politik itu juga demikian, persis dia. Konstituen kita itu harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pupuk. Jangan ketika kita butuh baru kita datangi, baru kita lihat lagi. Tanaman, kalau sudah kita tanam, 1 tahun atau 5 tahun lagi kita datangi, itu mungkin pun sudah dililit akar, sudah tertutup sama lalang dan sebagainya, nggak akan tumbuh itu. Sama-sama di sini, kita nanam pinang nih begitu banyak. Kalau nggak kita rawat, habis dibelit akar-akar itu mati deh. Jadi harus kita rawat. Politik juga begitu. Ya, pendukung-pendukung kita, masyarakat kita itu kita kunjungi, kita datangi, silaturahim terus. Silaturahim kan tak pasti pakai uang. Ya. Makan sama-sama gini aja tadi kita kan sudah silaturahim namanya. Kebersamaan. Nah, ini harus kita terapkan di politik. Jadi filosofi bertani pas sama orang politik. Jadi kalau jadi politisi itu hanya 5 tahun sekali, itu dia sama dengan orang kapan perlu dia datang. Ya. Apalagi sampai filosofi politiknya uang, suara dibeli. Nah ini, ya itulah. Sudah dapatnya suara, dia nggak akan datang lagi. 5 tahun lagi baru dia datang. Apa manfaatnya sama rakyat yang begini? Nggak ada manfaatnya. Karena udah dibelinya suaranya. Karena udah dibelinya. Padahal harapan kita, hubungan antara rakyat dan wakil rakyat itu selama masa periode itu nyambung. Sehingga aspirasi masyarakat tadi bisa tersalurkan melalui wakil-wakilnya di DPR. Katakan saja hal-hal ringan, petani butuh alat pertanian, UMKM butuh styling, butuh ini, ya, butuh kuali untuk mengembangkan. Apalagi kita kena pandemi kemarin dan sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian nelayan butuh alat tangkap, butuh ini. Jadi saya sudah kerjakan semua, untuk nelayan saya kerjakan, untuk UMKM saya kerjakan, untuk petani. Pak Suerianto ini saksinya. Semua saya kerjakan itu. Karena saya bukan karena hanya mau maju lagi, tapi saya merasa saya ini kan dipilih mereka kemarin. Jadi mereka harus saya rawat. Ya. Nah, kalau justru mereka yang bertanya, Pak, ini maju lagi kan Pak? Nah, itu dia. Itu feedbacknya sama kita. Karena apa? Dia kita rawat. Karena dia kita rawat, dia merasa, wah Bapak ini bagus merawat kita. Ini harus kita lanjutkan. Nah, tentu apa yang saya kerjakan terhadap konstituen saya, itu adalah dari apa yang ada di dalam motivasi saya menjadi DPR. Motivasi saya menjadi DPR tentu saya bagaimana saya bisa menolong rakyat saya. Jalur-jalur menolong rakyat ini kan kita kalau jadi ASN, jadi legislatif atau jadi eksekutif kan gitu. Nah, supaya apa yang menjadi program pemerintah itu bisa berjalan. Kalau kita berada di dua sisi ini, mudah-mudahan kita bisa mudah menolong masyarakat kita. Karena pemerintahan ini
ada eksekutifnya yang memegang anggaran, ada DPR selaku pengawasnya. Nah, selaku pengawas, kalau anggaran tidak sesuai, ini kan kita bisa ingatkan, yang rakyat butuhkan itu adalah ini loh, nelayan butuhnya alat tangkap, butuh untuk mengawetkan ikannya, butuh pabrik es. Nah, kemudian petani butuh alat pertanian, pemerintah katakan kita harus bisa 3 kali panen, tapi alat pertanian yang nggak ada bagaimana? Ya, di luar negeri orang bisa 3 kali panen, di sini enggak. Kayak mana alat mereka? Nah, maka kita harus dorong, kita bantulah alat-alat pertanian itu. Nah, siapa yang bisa membantu mengontrol ini? Tidak mungkin eksekutif saja. Itulah perlunya legislatif, karena legislatif lebih banyak dia beraspirasi dengan rakyat dan dia dibiayai ketika dia turun ke masyarakat. Itulah yang namanya reses. Reses itu menjemput aspirasi. Jadi rakyat mau apa-apa sampaikanlah di reses itu. Itulah yang dibawa ke paripurna menjadi agenda untuk dianggarkan. Nah, jadi kalau anggota dewannya tidak tanggap dan dia menganggap saya kemarin sudah bayar dia, untuk apa saya datang-datang lagi sama mereka. Nah, inilah yang rusak. Rusaknya ini akibat apa? Akibat rakyat kita yang buta politik tadi. Dia berpikir hanya pokoknya atau pokoknya siapa yang bayar itulah yang kita pilih, kan gitu. Itu Padahal dia, salah itu ya? itulah yang salah. Padahal itu, bayangkan kalau dikasih 100.000 atau 500.000 lah, itu 5 tahun. Padahal dia butuh macam-macam, dia butuh ini, butuh itu. Wakil rakyat bisa memberikan bantuan-bantuan terhadap apa kepentingan masyarakat secara umum. Ya, misalnya jalannya rusak, gang masuknya becek. Ya, saya lebih banyak begitu, jalan-jalan setapak, penerangan. Nah, kalau masyarakatnya tadi mudah dibeli, dia kan wakil rakyat yang akan datang ke situ ya nggak ada lah. Yang membeli tadi sudah jadi dia lupa, istilah pil KB itu, sudah jadi lupa dia, karena dia menganggap saya akan datang nanti 5 tahun sekali, cukup saya bawa uang ke sana. Memang ada yang berpendapat begitu, ngapain capek-capek kali habis waktu kita dengan masyarakat itu. Nanti mau pemilu aja. Nah, jadi masyarakat kita yang harus cerdas, ya, harus cerdas menyikapi hal ini. Ya. Jangan mau lagi kita, jangan dijual murah, jangan dengan mudah kita dikendalikan dengan uang yang kecil itu. Ya. Kepentingan yang singkat kita, padahal kita punya kepentingan yang lebih besar. Ya. Jadi harapan kita begitu, masyarakat kita makin baik pendidikan politiknya, makin paham tentang maksud dan tujuan apa artinya wakil rakyat itu. Jadi kalau kita reses di satu tempat, katakanlah di desa A yang masyarakatnya di situ daerah pertanian, ya kan? Kita datang aspirasi, menjemput aspirasi masyarakat kita sana. Masyarakat boleh menyampaikan keluhan-keluhannya. Misalnya keluhan terhadap, irigasi kami Pak, kami ini sudah gagal panen Pak, ya, terjadi pendangkalan di irigasi kami. Nah, kemudian alat pertanian kami Pak tidak ada, kami hanya manual. Sekarang ini bagaimana produksi mau meningkat kalau dikerjakan manual dan kosnya sangat besar. Orang yang harus mencangkul Pak, itu kan nggak apalagi, udah ketinggalan zaman, ya kan. Nah, kemudian jalan pertanian kami Pak, ini semua bisa diusulkan. Nah, pupuk Pak bagaimana Pak? Ya. Nah, kita pupuk juga, kita jangan tergantung pupuk kimia terus. Kita harus sudah merubah pola. Pupuk organik juga cukup bagus. Cuman kita sudah terbiasa. Kalau pupuk kimia ini kan begitu ditaruh, seminggu atau 2 minggu udah dampak reaksinya.
Kalau pupuk organik tidak bisa seperti itu. Mungkin 2 bulan, sebulan. Tetapi kalau ini kita terapkan, misalkan musim panen, musim tanam sekarang, kita sudah mulai pakai pupuk organik, pakai juga pupuk kimianya 25% gitu ya, supaya merangsang. Tetapi ke depannya, tanam tahun berikutnya, ini pupuk masih ada di situ. Kita pupuk lagi, nah, itu reaksinya udah cepat dia, karena pupuk yang lama sudah ada. Nah, jadi kita harus merubah pola kita. Nah, jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di situ menyangkut kepentingan-kepentingan bersama, ya kan, kepentingan pertanian dan sebagainya, itu boleh disampaikan. Ya. Oh Pak, penerangan jalannya, ya, jadi mulai dari irigasinya, alat pertaniannya, pupuknya, penerangan jalannya, boleh silakan saja disampaikan aspirasinya di situ. Nah, tentu kalau anggota DPR-nya ini proaktif, dia akan catat dan sampaikan nanti di sana, kemudian ditindaklanjutinya dengan dinas terkait. Sampai mengenai alat pertanian, mengenai pupuk ini masuk dia ke dinas Ketapang, ketahanan pangan, ya kan? Disalurkannya lah ke sana. Oh, ini mengenai irigasi, masuk ke dinas PU, ya, salurkan ke dinas PU. Wah, ini penerangan jalan, ya, penerangan. Oh, tadi ada irigasi dan jalan tani. Oh, ini masuk ke PU. Ada penerangan. Oh, ini masuk ke dinas perhubungan. Disalurkan dia. Nah, tapi itulah itu cara tadi kerjanya. ya begitu cara kerjanya. Kalau DPR-nya itu proaktif, ya. Nah, jadi itulah yang saya katakan tadi, merawat hubungan dengan konstituen. Apa yang mereka butuhkan itu bisa kita salurkan, dieksekusi oleh pemerintah, DPR selaku pengawasnya mengawasi. Oh, yang saya sampaikan kemarin mana? Pak Kadis, tolong kerjakan itu untuk kebutuhan masyarakat kita di sini. Kan gitu. Pandangan Pak Muhammad Subandi nih Pak terkait masyarakat yang golput, Ya. itu seperti apa? Nah, masyarakat kita yang golput ini, kalau saya katakan ini nggak boleh lah. Ya, kita rugi. Ya, orang golput itu tidak menentukan pilihan, ya kan. Padahal pesta demokrasi itu 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali, dan itu menentukan arah pemerintahan ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah ditentukan itu 5 tahun sekali. Oleh sebab itu, gunakanlah hak pilih kita. Ya, gunakan hak pilih kita untuk ikut menentukan arah pemerintahan ini. Jangan berkata, oh saya kan cuma satu. Ya, satu suara itu menentukan. Ya, satu suara itu menentukan. Tidak ada angka 100 kalau tidak ada angka 1. Ya, tidak ada 1000 kalau tidak ada 1. Jadi tidak boleh kita beranggapan, wah saya cuma satu suara kok, nggak palanya itu masalah. Jangan berprinsip seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, jangan berpikir, jangan terus kita merendahkan diri kita sendiri, kita tidak ikut memilih, nggak ada artinya suara kita, sayang. Gunakan hak pilih kita, ya. Tidak boleh golput. Karena itu menentukan Karena itu menentukan masa depan. arah kebijakan pemerintah kita ke depan. Oke, Pak. Sosper apa bedanya dengan reses, Reses, Pak? Bisa, ya. Pak, biar Bisa. masyarakat ini tahu nih, Pak. Oke. Jadi kalau reses, dia tujuannya menjemput aspirasi, ya. Kita menjemput aspirasi masyarakat, usulan-usulan seperti tadi. Tetapi kalau sosper adalah anggota dewan membawa tenaga ahli untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait sospernya bidang apa. Misalnya
sekarang lagi ngetren tentang begal, tawuran, tentang geng motor. Nah, maka sosper kita pilih belakangan ini tentang perda yang sedang kita bahas di DPR. Jadi perdanya tentang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. Nah, karena ini yang lagi ngetren kita bawa ini. Yang lalu kita tentang narkoba, ya. Jadi macam-macam. Dilihat kondisi apa yang sekarang lagi ngetren di tengah masyarakat kita, yang sedang mewabah di masyarakat kita sampaikan itu dalam sosper kita. Nah, sosper ini tujuannya adalah apa perda yang sedang dibahas, masyarakat tahu. Sehingga ketika ini nanti diundangkan peraturan ini, orang lagi tidak bertanya, kenapa dibuat peraturan itu? Saya nggak tahu. Nah, kok ada pasal begini, saya nggak ngerti. Nggak ada. Setelah ini dibuat peraturan, diundangkan, masyarakat itu sudah tahu dia. Umumnya masyarakat sudah mengerti tujuan daripada peraturan yang dibuat pemerintah itu, misalnya tadi tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi sosper adalah sosialisasi perda, ya. Sosialisasi peraturan daerah ataupun rencana peraturan daerah, itu yang disosialisasikan. Maka singkatannya sosper. Di dalam sosper kadang-kadang masyarakat kita menyempatkan juga, selain kita membahas temanya tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, masyarakat mengusul, Pak, ini bolehlah kami usul, karena jarang kita ketemu, mumpung sekali-sekali ketemu, kami sampaikanlah usulan-usulan kami. Nah, sehingga dalam sosper itu, dia sampaikan juga usulan untuk kepentingan masyarakat di kampungnya itu. Nah, baik. Jadi perda kita ini kan belum selesai tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Perda ini lagi digodok di DPR. Nah, oleh sebab itu masyarakat boleh mengusulkan poin-poin, pasal-pasal di dalam perda itu apa yang mestinya dimasukkan. Misalnya kita sosper kemarin di Pantai Labu, ada di Batangkuis, ada usulan masyarakat itu, Pak, masukkanlah di dalam perda itu supaya dihidupkan kamling lagi, Pak. Siskamling dihidupkan lagi, ya kan? Nah, ini kan usulan-usulan yang menarik artinya. Nah, itu dicatat oleh tim. Nanti kita bahas di dalam pembahasan pasal itu, ya. Macam-macam usulan-usulan itu, ya. Misalnya dibuat jam malam untuk anak-anak sekolah, ya. Nah, ini kan permintaan-permintaan ini bagus, artinya mereka memikirkan bagaimana pendidikan anaknya. Sekarang ini anak-anak ini kan nggak tentu pulangnya. Bayangkan yang baru kejadian di sini, Arskabu. Arskabu. Ini kemarin kalau Arskabu jam 9 yang di Perbaungan, ya kan? Itu jam setengah 1 malam, ya kan? Orang mau kemana itu jam setengah 1 malam? Padahal dia anak sekolah, rumahnya di Tanjung misalnya. Dia di Perbaungan jam setengah 1, hanya kereta-keretaan aja. Jadi itu yang menjadi usulan-usulan masyarakat kita, dibuat jam malam anak-anak sekolah itu. Ya, misalnya jam 9 malam mereka sudah harus berada di rumah semua, nggak boleh berkeliaran. Ya. Kemudian tadi terkait dengan anggaran, ya. Anggaran itu kalau ada payung hukumnya boleh, ya. Misalnya karena kondisi situasi kita yang seperti ini, kita perlu mengadakan jam-jam malam, kerjasama antara Satpol PP, kepolisian, tentara, ya, kerjasama mengadakan jam-jam malam.
seperti jam malam anak sekolah itu siapa yang mengerjakannya? Kan nggak mungkin masyarakat mengerjakannya itu nanti. Tentu aparat yang bisa ya kan melakukan razia ya. Nah, itu kan harus pakai biaya. Dari mana biayanya? Kalau salah satu instansi itu kita bebankan kepolisian, nggak ada juga anggarannya untuk itu. Kalau TNI nggak ada juga. Makanya harus bersama Forkopimda. Kalau Forkopimda kan ada kepala Forkopimda itu kan ada bupati, ada gubernur misalnya, itu yang membuat. Jadi perdebatan tentang HAM ini memang selalu terjadi ya. Satu sisi dari pihak yang dibegal, mereka juga mengatakan, cobalah dia membunuh, menghilangkan nyawa orang tanpa perasaan, apa nggak melanggar HAM juga? Dari pihak yang membegal, ya anak umur segitu kalau dihabisi, ditembak mati, kan melanggar HAM itu. Mana ada peraturannya tembak mati kan gitu. Jadi ini kontroversi. Kalau yang dibegal maunya ya begal nyawa hilang nyawa kan gitu. Nah, inilah yang berlaku di masyarakat kita sekarang. Maka kalau ada begal yang tertangkap, itu dihabisi masyarakat. Karena masyarakat sudah mulai menjalankan hukumnya akibat melihat daripada tindakan yang diberikan itu, masa dia sudah menghilangkan nyawa orang, cukup ditahan saja, karena dia masih sekolah, nanti kemudian dilepaskan setahun, 6 bulan paling percobaan. Ya kan? Padahal nyawa anak orang udah hilang. Oleh sebab itulah, maka perlu duduk satu meja ini semua, ya, agar aturan-aturan ini ada hal-hal khusus, misalnya kayak usia-usia sekolah tadi. Perlu kita bikin misalnya tahanannya ya buat tahanan yang lama, yang katakan karena menghilangkan nyawa orang, misalnya di dalam undang-undang kita bisa dihukum hukuman mati seumur hidup gitu ya. Buat juga dia hukumannya lama. Tapi pendidikannya bagaimana? Di situ buatlah pendidikan sekolah. Artinya memang pemerintah harus punya biaya lah. Di dalam masa tahanannya dia mengikuti sekolah juga. Ada sekolah. Yang mendapat hak pendidikan. Nah, walaupun misalnya ya macam universitas terbuka lah gitu ya kan, nah, gitu. Tidak karena misalnya karena dia masih anak sekolah ini apa kita harus kasih pelajaran sajalah 1 tahun. Ya biasa kan kecewa orang yang anaknya udah meninggal, anakku masih loh masa dia, nah, itu. Oke. Terakhir Pak, kunci kesuksesan ala Bapak Muhammad Subandi seperti apa? Kunci kesuksesan yang bisa Ya, dicontoh, saya menjadi inspirasi bagi masyarakat tuh. Kunci kesuksesan itu seperti apa, Pak? Terakhir. kalau saya ini hidupnya sederhana, ya. Kita dalam hidup ini jangan mudah tersinggung, jangan mudah baperan, jangan dendam, ya, jangan dengki. Kalau kita iri dengki sama orang, itu akan balik sama kita. Nah, kalau suka kita dengki, berkhianat sama orang, itu akan balik sama kita. Jadi hidup ini apa adanya sajalah, wajar-wajar saja. Kemudian silaturahim yang banyak, mudah tersenyum, tak usah marah-marah, ya. Seperti pepatah orang Melayu, ya, katanya makin banyak kawan, makin banyak rezeki, makin banyak kita silaturahim, makin banyak saudara kita. Nah itu aja. Jadi satu musuh terlalu banyak,
1000 kawan terlalu sedikit. Demikian bincang-bincang kita kepada Bapak Dr. Handes Haji Muhammad Subandi selaku anggota DPRD Dapil 2 Sumatera Utara. Bincang-bincang di ladang beliau. Semoga masyarakat menjadi inspirasi dan edukasi yang telah kami sampaikan kepada Anda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.